wanita ini? Bukan? Bukan. Oh, oke. Lewat sini. Lewat sini aja. Di sini kelihatan nggak? Oke, terus Bentar Pak. apa tuh 17? Kafe 3 api namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya buat Sensei yang udah menerima kami buat wawancara mengenai tugas PKWU untuk membudidayakan ikan konsumsi. Kebetulan kelas kita itu dapat ikan lele, Pak. Kalau boleh tahu Bapak atas nama siapa? Saya Sarwati. Oke, di sini kita mau melakukan sesi wawancara, Pak, untuk bisa bikin lele, budidaya ikan lele, tapi nanti kita medianya pakai ember, jadi bukan kolam. Ya, pertanyaan yang pertama, kapan Bapak memutuskan mulai untuk membudidayakan ikan lele? Yang sekarang ini ya, sekarang belum panen ini sudah umur 1,5 bulan. Sudah umur 1,5 bulan. Nah, itu mulai saya beli bibit itu panjangnya 10 sampai 11 cm. Jadi tidak terlalu kecil. Sehingga kalau menurut saya untuk budidaya itu kalau kita memang pembesaran bukan pembibitan itu jangan terlalu kecil. Sebab kalau terlalu kecil itu rawan mati ketika ada perubahan cuaca maupun pH naik maupun turun, keasaman naik maupun turun itu sangat berpengaruh. Ya, jadi itu makanya disarankan untuk bibit yang jangan terlalu kecil. Terus kemudian yang ketiga, untuk bibitnya itu Bapak di mana, dan kemudian kira-kira Bapak itu dapat ilmu untuk membudidayakan lele itu dari mana? kalau budidaya lele itu sebelum saya purna tugas itu dapat pelatihan untuk beberapa wirausaha, antara lain ya budidaya ikan konsumsi, juga tanaman hias, juga tanaman pangan, juga ternak burung dan sebagainya. Jadi untuk persiapan purna tugas itu memang ada pelatihan supaya nanti ketika sudah terjun ke masyarakat lagi itu tidak bingung kegiatan gitu ya. Jadi tetap ada yang dilakukan. Itu fasilitas dari perusahaan tempat ayah saya bekerja. Setahun sebelum purna itu biasanya diberikan pelatihan itu gitu. Pelatihan berwirausaha macam-macam ya, seperti yang ayah saya sebutkan. Di wirausaha ini bidangnya kalau yang diutamakan sesuai basic ya, sesuai basic ilmunya, akan tetapi ketika di masyarakat kan belum tentu. Seperti orang teknik belum tentu juga kalau jadi kontraktor karena sudah purna. Jadi maka kegiatan ini hanya ngisi waktu luang tapi yang menghasilkan gitu. Walaupun tidak terlalu besar, mungkin bisa disambi-sambi gitu. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak, mengapa Bapak lebih memilih ikan lele, padahal kan ikan air tawar itu ada banyak jenisnya, ada mujair, ada nila. Ya, kenapa Bapak lebih prefer untuk lele? Ya, karena menurut saya dan yang sudah saya pelajari itu untuk lele itu lebih mudah dibandingkan yang lain. Karena kalau ikan yang lain tuh harus pakai sirkulasi ataupun aerator ya. Jadi bukan air diam. Yang bisa di air diam mengalir. Ya harus mengalir. Yang atau ya air yang pakai sirkulasi. Yang bisa air diam itu sementara ini yang saya pelajari itu lele. Ya, jadi lele itu sebenarnya tidak terlalu rewel terhadap air. Bahkan dia tidak butuh air yang terlalu jernih seperti ikan-ikan akuarium yang lain. Jadi dia airnya nggak terlalu jernih, yang penting terjaga pH-nya saja. Lebih bandel. Kemudian yang selanjutnya, menurut Bapak kesulitan apa aja sih kira-kira untuk membudidayakan ikan lele? Ya, sementara kesulitan tuh pada umumnya itu ketika musim hujan itu kita tetap harus buka tutup ketika waktu hujan, karena air hujan itu adalah keasaman yang tinggi, bisa menyebabkan ikan itu bukan langsung mati tapi stres dulu ya. Jadi awalnya ikan yang mati itu sebenarnya stres itu karena perubahan cuaca atau perubahan pH nggak cocok di kehidupannya, itu tidak sesuai ya, habitatnya itu nggak sesuai.
Atau plankton itu kalau terlalu asam juga mati, sehingga plankton itu kan membantu makanannya gitu. Ini kita bicara dalam kapasitas ternak beneran ya, bukan ternak uji coba gitu. Artinya perlu ada makanan tambahan sehingga kita tidak banyak-banyak makanan yang dari pabrik, makanan yang beli. Kemudian selanjutnya harga bibitnya ini kira-kira Bapak gimana? 50.000 per 100 Ya, ekor. jadi jawab Sebenarnya gini ya Rek, kalau kamu pergi ke tempat pembibitannya itu ya penjualan bibit Iya. lele yang ada di daerah Kabar, Iya. kamu tahu yang sebelum jembatan besar itu, Iya. ya itu Ya. sebelahnya itu, sebelah kanan ya kalau dari sini. ya. Itu macam-macam, ada dari yang 5 sampai 6 cm, 7 sampai 9 cm, 10 sampai 11 ya. 11 cm itu ada. Pertimbangannya kenapa kok nggak beli yang dari kecil aja Sensei? Karena kalau dari kecil pertama rawan mati. Terus habis itu yang kedua ini apa tuh namanya gini ya, agak lama untuk gede kan. Jadi semakin lama kita nunggu dia gede, pakannya itu juga mahal gitu loh. Jadi makanya pilih yang dari 10 sampai 11. Saya tambahkan untuk makan pakan lele itu lebih mahal ketika masih umur kecil Iya, betul. daripada besar. Ya mungkin pabrik memang mengemasnya demikian dengan kapasitas yang sedikit tapi gizinya memenuhi, sehingga mungkin akan lebih mahal dari segi campurannya maupun dari segi pembentukannya, kan bulatannya butirannya lebih kecil. Kalau kamu beli peletnya, terutama untuk yang masih kecil-kecil itu juga peletnya kecil, tapi itu pun sebelum 1 bulan harus direndam air dulu ya. Ya. Ini ya, teknik nyari makannya bisa disampaikan sekarang apa nanti? Ya Bapak, sekalian. Ya, teknik ngasih makan itu ketika masih kecil itu selama 1 bulan, jadi habis nebar sampai 1 bulan itu harus direndam dulu. Rendamnya nggak terlalu lama ya, hanya paling 2 menit paling lama itu, sehingga sudah gembur. Kalau langsung dikasihkan ketika kering itu nanti dia itu nyernaknya kan nggak kayak manusia ya, kalau kenyang berhenti itu kan enggak, dia makan terus. Tapi kalau itu masih posisi kering, ketika sudah di dalam perut tereaksi, dia akan mengembang. Kalau mengembang dia akan kekenyangan sehingga perutnya bisa pecah. Nah, ciri-cirinya kalau kekenyangan itu ketika habis dikasih makan itu lele itu pada naik ngambang, perutnya di atas, itu ciri-ciri kekenyangan. Gitu. Makanya itu kalau direndam dulu kan masuk sudah posisi sudah membesar ya, istilah wong Jawa mendodok ya, tapi wis tambah gede nggak mengembang lagi ya. Jadi masuk ke perut nanti ngembangnya sedikit lagi, tidak terlalu banyak gitu. Jadi nggak sampai pecah. Lebih gampang untuk dicerna dan tidak menyebabkan bloating. Jadi kan kayak karena lele itu modelannya kalau kamu pernah hamster kayak gitu, jadi dikasih makan berapapun dia nggak akan pernah berhenti makan terus, makanya dia tanpa sadar bisa-bisa matinya kekenyangan. Itu kalau masih kecil harus direndam dulu selama 1 bulan, direndam sebentar, langsung ditiriskan, langsung dikasihkan. Kalau kamu cari yang sekitar kemarin yang di bawah 5 cm ya, bahkan harus ngasih makan tuh mulai dari yang golongannya cacing sutra, yang itu kalau ranah pembibitan ya. Jadi mohon maaf, kami tadi kan sudah dari awal kita jelaskan kita memang pelihara, bukan pengembangan pelihara untuk konsumsi, bukan dari pembibitan. Jadi kalau dari pembibitan memang harus pakai cacing sutra kecil, lembut sekali, mungkin sampai sisa jijik ya. Terus ada juga yang pakai pelet lunak, bukan butiran. Pelet yang F1000 itu ya ditumbuk. Iya, ditumbuk atau yang sudah tumbukan itu ada. Modelnya itu kayak bahan roti gitu ya, bahan roti. Tapi itu rawan kotor kolamnya itu. Kolamnya rawan kotor sehingga harus sering dibuang. Karena apa? Tidak bisa dimakan semua kalau berupa pelet tumbukan itu. Makanya kalau untuk pelihara untuk konsumsi baiknya ya sudah mulai makan pelet yang terkecil itu F1000 itu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana tahapan membuat kolam lele, membersihkan, pakan, dan panen yang baik menurut Bapak? Kalau pembuatan kolam kebetulan kami pakai kolam bulat, jadi bukan menggunakan semen seperti kolam tanam itu ya. Tapi namanya kolam terpal. Itu kita membutuhkan bahan-bahan antara lain utamanya ya dari Wermes itu besi kerangkanya tuh, besi kerangka yang sudah diram itu dari pabrik.
Nah, kalau kita mau membuat sesuai diameter yang kita kehendaki, kolamnya itu tersedia antara 1,5 meter diameternya sampai ada yang 3 meter. Kebetulan saya menggunakan 1,5 meter membuat 2 kolam. Jadi wear mesh-nya itu saya beli 1 lembar. 1 lembar itu panjangnya kalau dibagi 2 pas dilingkarkan itu menjadi 2 lingkaran untuk kapasitas untuk diameter 1,5. Diameter 1,5, tinggi 1 meter. Tinggi 1 meter. Itu wear mesh-nya. Wear mesh itu kerangkanya ya. Terus untuk pelapis supaya kan kalau kita dari terpal mungkin bisa digaruk-garuk kucing dan sebagainya, maka kita pakai talang karpet untuk lapis luarnya. Yang warna ini. putih ya, Rek? Warna putih itu talang karpet. Sehingga misalnya sampean makani kesaduk atau digaruk-garuk kucing, apa-apa enggak bakal robek terpalnya. Atau kamu gigit juga nggak kemana? Ya, terus membuat awal sebelum dipasang itu kita membuat dudukan. Dudukannya dari bata, di bata dipasang patlah, istilahnya pasang rumah-rumah, jejer, terus dikasih pasir, pasirnya setebal 10-15 cm. Tujuannya pasir itu supaya terpal ini betul-betul duduk dengan baik, tidak karena kalau tidak rata itu menyebabkan bisa bocor terpalnya itu. Jadi kalau kalian lihat ya, biasanya itu ada orang itu yang cuma sekedar pokoknya sopor ditempel aja kerangkanya gitu ya, yang nggak pakai dudukan yang kayak gitu Iya. tuh kan ada. Tetapi resikonya kalau seperti itu misal hujan ya, karena bawahnya itu kan tidak di semen, misalnya kan bawahnya kan tanah. Kalau pas hujan yang ditakutkan kalau pasirnya tanah bawahnya itu geser atau apa kan itu ikut geser juga, tumpah gitu. Dudukannya harus sangat diperhatikan kalau belum terpal itu. Tapi terpal itu macam-macam kok, Rek. Ada yang terpal bentuknya kotak, ada yang bentuknya lingkaran. Bentuk kita pertimbangan bentuk lingkaran juga ini ya untuk mencegah supaya lele itu nggak gampang naik ya. Jadi kita menggunakan yang lingkaran itu sebab lele itu hobinya itu naik ke permukaan keluar dari air. Kalau berbentuk kotak di pojoknya itu dia akan naik Di sikunya. pakai ini, pakai apa? Pakai kayak Patil sirip. ya. Apa sih? Patil. Patil. Oh, pakai patelnya. Jadi patilnya itu senjata dia untuk jalan. Dan setelah itu dia naik ke tanah, itu nggak di tempat situ dia mati, dia jalan terus sampai ketemu air. Ketika nggak ketemu air, dia udah kelelahan baru mati. Makanya Kadang-kadang ada orang yang ternak lele tahu-tahu hilang, berkurang, itu seperti itu. Nggak mati tapi hilang, itu seperti itu. Dikirain kalau naik turun jatuh mati, enggak, dia mau jalan terus. Sebisa mungkin dia ketemu air. Ketika nggak ketemu air atau tanah basah, baru dia mati, kelelahan dan kelaparan. kalau kamu tahu di sekolah itu kan ada beberapa kolam ya, kecil-kecil tuh ya. Itu dulu sering kejadian lelenya hilang. Nah, lelenya hilang. Karena atasnya kalau kamu tahu kenapa kok di atas itu dikasih jaring, itu biar nanti kalau ketika lele itu naik ke atas, dia kan nyentuh sesuatu ya jaring itu, dia akan nyemplung lagi ke bawah. Kalau yang di sekolah itu enggak. Apalagi yang terlalu rendah, yang di tanah langsung itu kan terlalu rendah. Hilang kafe nek ngono ceritanya. Tapi kalau lingkar itu cenderung untuk naik itu kecil sekali. Ya karena naik tidak ada bantuan toh dari ini. Nah ini untuk teknis pemasangan seperti itu, drainasenya harus dibuat. Ini ada para bahan ya tadi yang ditanyakan ya, paralon atau PVC itu untuk drainase bawah. Itu kan nanti kita lihat dengan dekat. Itu kalau airnya tambah dengan air hujan itu dia tidak akan penuh, dia sudah keluar dengan sendirinya untuk pengurasan itu. Jadi kalau nguras sebaiknya lele itu yang dibuang itu air yang bawah, karena ada kotoran-kotorannya itu yang akan meracuni. Maka ini drainase itu dari bawah, bukan dari atas buangnya. Nanti kita akan tunjukkan juga membuat ember untuk lele itu yang bagus ya, yang ada drainase. Ini dulu ya. Ini dulu. Jadi nanti kalau dibuka dari bawah, itu yang keluar kan kotoran yang di bawah. Iya, kotoran yang endap di bawah. Yang endap di bawah. Makanya itu drainasenya itu harusnya di bawah. Maka nanti kalau adik-adik akan membuat pakai ember, akan kita tunjukkan juga bahan yang sudah jadi ember itu, ya aman, dia tidak lompat, terus pengurasannya juga gampang. Terus habis itu atasnya tutupnya sudah ada untuk kamu naruh botol aqua, kan katanya disuruh pakai itu kan tambah kangkung kan. Iya, Nah, kalau yang ini tadi ya bahannya masih ada lagi namanya jaring ya, jaring untuk penutup atas, jaring penutup atas. Nah
cara menebar benihnya, kolam diisi air sedalam 30 cm, dibiarkan selama 2 minggu 14 hari. Setelah 14 hari ditambah 10 cm, paginya sorenya baru ditebar benih. Artinya lele itu biar nggak stres karena itu pH-nya sudah menyesuaikan. Kalau sampan dari air segar, sampan pasang di situ, lelenya ditebar di situ pasti stres. Karena dia masih pH-nya masih rendah, pH-nya masih terlalu rendah, asamnya terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi kalau airnya air sumur lebih baik daripada air PDAM, karena PDAM mengandung kaporit. Kalau kaporit mungkin tindakannya lebih dari 14 hari, minimal 14 hari. Seperti itu baru ditebar benih. Kalau kalian nanti baru beli embernya, itu pertama kalian cuci tuh embernya. Habis itu yang kedua kasih ono daun pepaya rek diremek-remek. Terus habis itu dioleskan di dalam embernya itu. Alasannya karena gini, daun pepaya itu mengandung antiseptik alami, juga antibakteri alami. Jadi dia itu bagus untuk apa sih? Membersihkan media lele ya, nggak ngeracuni lelenya dan organik gitu. Kalau kamu kasih obat kan lelenya mungkin bisa stres gitu loh. Jadi kamu pakai daun pepaya aja, kan daun pepaya gampang gitu. Dan itu juga bisa menaikkan pH air. Ya, bisa menaikkan pH air. Karena mengandung alkalik ya, daun pepaya itu. Daun pepaya itu membantu untuk menstabil pH alami, Lele itu kemarin antara 6 sampai 9 ya. Jadi maksudnya dia bisa bertahan di air yang antara pH-nya antara 6 sampai 9. Nah, kalau yang bagus untuk hidupnya lele 6 sampai 9. kurang dari 6 terlalu asam buat dia. Nggak bisa. Lele itu lebih bisa bertahan di air yang cenderung basah daripada yang asam gitu. Cuma bedanya kalau terlalu basah itu makannya bisa lebih banyak. Iya, betul. Tapi pertumbuhannya lambat. Maka kita jaga di antara 6 sampai 9. Ini jaganya itu ketika hujan itu kan mengandung keasaman tinggi ya. Nah itu maka ketika hujan itu harus bisa ditutup. Kalau panas, lele itu sangat butuh panas. Maka ketika panas harus dibuka, biarkan saja biar panas. Nah ini sekali lagi jangan lupa untuk lele pun juga perlu steril, sehingga kalau mau ngasih makan atau mau nabur itu jangan sampai bau sabun atau bau kimia ya. Misalnya jenengan baru pakai bedak misalnya, kalau saya ya dicuci dulu, itu kan juga mengandung kimia. Itu masih kecil, terlalu sensitif. Tapi kalau sudah besar tidak apa-apa, bisa dikasih tambahan daun kates untuk mengurangi pakan yang dari pabrik. Jadi pakanan ekstra itu bisa daun kates ini. Tapi daun kates itu kok nggak usah setelah 1,5 bulan ya? Nek kecil kan ya, bisa. 1,5 bulan baru dicoba dulu. Kalau si kecil murni dari pelet istilahnya. Nah, kalau kalian nanya, ini juga pertanyaan aku dulu sih, kayak bisa nggak sih kalau kita itu mengurangi pakan dari pelet ya? Karena gimana pun pelet itu mahal hitungannya, dan kebanyakan peternak itu mesti masalahnya di pelet. Nah, cuma gini Rek, kalau misalnya kamu mau bener-bener pelet dikurangi, korbannya adalah lelenya itu akhirnya nggak besar ya, dagingnya nggak banyak. Jadi sumber protein mereka itu ya pelet, itu yang membuat dagingnya lebih tebal, lebih enak itu. Tetapi mungkin bisa dibuat campurannya itu ya separuh ya dari daun pepaya itu tadi. Istilahnya gue nyambil dia. Banyak cemilan, jadi kamu biar nggak terlalu banyak beli makannya. Gitu. Cirinya kalau lele itu kurang makan ya atau kurang sehat itu nanti yang besar itu kepalanya. Jadi kepalanya besar, badannya kecil. Karena pernah ya beli lele misalnya gitu, itu berarti lele ini kurang sehat. Yang bagus itu ya imbang, antara kepala sampai badannya itu imbang. Nah, kecuali kalau kamu suka makan kepalanya. Saya rasa tidak ada orang yang suka kepala lele ya. Sekali. Oke, pertanyaan terakhirnya, Ya. Bapak sendiri pernah mengalami kerugian nggak untuk budidaya ikan lele di rumah? Ya selama di rumah ini tidak ada kerugian. Ya ada sih mati, tapi sangat Berapa? kapasitasnya sangat kecil. Itu pun ketika ada perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim ya. Jadi pas itu ini sebenarnya kesalahan juga saya ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu kan ayah saya pergi. Terus habis itu memang lele itu kan diserahkan ke saya. Masalah kasih makan ya. Di sini tuh kasih makannya tuh pagi sama sore. Dan jamnya pas. Misalnya kamu kasih makan pagi itu jam 5.
sore kasih makan jam 5. Lele itu nggak bisa telat makan, bukan karena dia punya emak, tapi karena dia kalau misalnya sampai telat makan, dia akan makan temennya. makan temennya. Sifatnya kanibal, Iya. sifatnya kanibal. Gitu. Cirinya kalau sampai seperti itu, yang kecil itu ekornya protol-protol dulu, yang diserang yang kecil. Yang diserang yang kecil. Makanya orang-orang kan menakutkan perbedaan, kalau besar dan kecil ini yang kecil kan dimakan. Sebenarnya selama kita ngasih makannya pas, ya udah dimakan. Nah, kenapa orang-orang bisa ngasih makan itu sehari 3 kali? Pagi jam 5, terus jam 11, sore jam 5, malam jam 11, pagi lagi jam 5. Saya tidak pakai itu, karena itu terlalu repot. Jadi kita hanya nunggu lele toh. Ya kan nggak bisa kemana-mana ya. Berapa jam sekali ngasih makan, berapa jam ngasih makan. Maka kita ambil pagi dan sore, tapi harus ajak atau tepat. Sebab dia kayak orang, dia itu sudah nunggu. Nanti jam 5 gitu dia sudah nunggu, kayak ngenten-ngenteni gitu. Ini berapa kali nih ke saya nih, Awan juga sering ngasih makan ya. Kalau misalnya udah jam 5 tepat tuh, udah ke atas semua, wes buru-buru gitu, kayak nunggu makanan. Tapi kalau misalnya dia kasih makan, aku ditinggal gitu aja, dia balik lagi. Iya, Cuma ada butuhnya. kan sering saya tinggal ke Bali atau apa itu kan kita yang ngasih makan. Tapi sudah saya dulu, saya siapkan dulu. Karena makannya itu kalau tadi ya peletnya itu kalau misalnya 100 itu hanya butuh 1 sendok selama 1 minggu pertama, 1 sendok makan. Tapi makannya jangan disok gini, harus ditebar biar merata. Jadi kalau sama pelihara per 100 ekor gigit itu pelet yang pertama yang F1000 itu hanya butuh 1 sendok makan. Setiap minggu tambah 1 sendok. Setiap minggu tambah 1 sendok. Setelah ganti 1 bulan diganti yang 781. 781 min 1. Ya. Jadi 781 min 1 itu jenis pakannya. Pakan lele yang dipakai di sini tuh yang pertama ketika dia masih baru ya, antara maksudnya baru sampai sini yang ukuran 10 sampai 11 cm selama 1 bulan itu pakai F1000. F1000 itu yang pertama kita kan ngasihnya kan 1 sendok makan tuh per 100 ekor. Terus habis itu nanti naik 1 minggu kemudian tambah lagi 1 sendok makan. 1 minggu kemudian tambah lagi 1 sendok makan dan seterusnya. Nah setelah 1 bulan itu kita pakai 781 min 1. 781 min 1 karena ada 3, 781 min 1, 781 min 2, 781 min 3. Apa bedanya? Semakin besar, semakin kecil ya minnya kan min 1, min 2, min 3 ya. Itu semakin kesini tuh dia semakin gede diameternya gitu. Jadi makanya kamu awalnya dari 781 min 1, 781 min 2, 781 min 3 gitu. Min 3 itu biasanya untuk yang indukan ya, karena dia gede diameternya. Yang mengawali ya tadi F1000 F1000 paling kecil, tapi harus direndam. Ya, itu. Ya, mungkin daripada banyak anunya, memorinya di anu aja. Ya. Ini Rek, kalau misalnya kalian mau pakai, saya kemarin sudah sedikit